mungkin ini jalan hidup saya. Cuma saat ini saya menemukan yang saya cari, tenang dan damai itu di sini gitu. Saya masuk Islam karena merasakan. Jadi saya berdasarkan apa yang saya rasakan. Betul. Itu kayak gitu sih Pak. Jadi itu yang saya takutkan. Saya nggak pengen menyinggung siapa-siapa karena memang keluarga saya juga ada yang dari agama lain itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Saya kalau dikasih segitu dengan kondisi kayak gitu ya saya berontak. Kalau saya pada waktu itu gitu. Tapi saya lihat wanita-wanita muslim tuh enggak. Karena saya gini gemes gitu loh. Kok mau terima sih gitu. Tapi dari situ saya melihat, oh mereka itu mempercayakan hidupnya kepada suami. Dan bagi saya itu level keimanan yang luar biasa Pak ya. Karena saya sendiri nggak bisa waktu itu mempercayakan hidup saya pada orang lain. Saya percaya pada diri saya sendiri. Gitu. Itu salah satu kekaguman saya. Kemudian yang kedua masalah takdir. Dulu tuh saya berpikir orang Lombok itu Pak suka sekali pergi jalan-jalan naik truk, rombongan naik truk rame-rame satu kampung gitu. Ngapain orang ini? Pikiran saya dulu. Kalau waktu bandara pertama dibangun, mereka itu gelar tikar, ngopi di pinggir bandara, lihat pesawat terbang. Kan kadang-kadang kita, ih apaan sih? Tanggapan kita begitu. Tapi setelah saya masuk muslim, saya menyadari bahwa loh, mereka tuh menerima hidup mereka. Kalau saya pengen pesawat terbang, bukan pengen lihat, pasti pengen naik kan. Kalau mereka nggak cukup lihat, oke. Terus kemudian mereka ngopi di pinggir bandara dengan bahagia. Kan bahagia mereka karena mereka tidak pernah berekspektasi untuk hidup seperti orang lain. Mereka hidup seperti hidupnya mereka gitu. Terus tukang cilok, petugas kebersihan, apalagi tukang becak, mereka masih bisa tertawa. Kok saya enggak waktu itu gitu. Dan akhirnya setelah masuk muslim baru paham, oh iya mereka menerima bahwa itu takdir mereka dan bahwa hidup itu bukan hanya berbicara tentang pencapaian. Kalau mungkin dilihat secara manusia, tukang cilok itu pencapaiannya tidak seberapa. Tapi hidup itu lebih bicara tentang mensyukuri apa yang kita terima. Dengan begitu kita bisa menerima hidup dan berbahagia. Itu yang saya terima ketika sudah masuk Islam. Sehingga alhamdulillah bisa menerima. Dulu saya itu di dompet nggak boleh kosong. Mau pergi ke pasar harus 100.000. Ini umpama nih Pak nominalnya. Sekarang saya mau berangkat kerja bawa uang 1.000 mah nggak masalah. Saya yakin gitu. Saya yakin dan percaya bahwa kalau memang saya harus puasa, ya memang Allah takdirkan saya harus puasa hari itu. Gitu. Masya Allah. Itu yang saya terima gitu. Jadi lebih bisa memaknai hidup, lebih bisa menikmati hidup itu kayak apa ya, luar biasa gitu. Hidupnya tuh nggak dikejar dengan pencapaian. Karena kebahagiaan itu tidak ditentukan dengan pencapaian-pencapaian. Karena dari dulu saya belajar bahwa bahagia itu dengan pencapaian. Lebih kaya, lebih pintar, lebih hebat seperti itu. Sekarang mah nggak perlu hebat. Dan satu hal lagi orang Islam itu kalau memberi itu lepas. Jadi ketika memberi sesuatu beri lepas. Kan nggak perlu diumumkan kan Pak ya. Betul. Jadi ya udah kasih. Jadi nggak perlu mikir nih nanti. Umpamanya contoh gini, ada orang ngamen di pinggir jalan, nggak usah dipikir. Mereka nggak mikir apakah orang ngamen itu nanti mau dipakai minum-minum, kayak mau apa kayak. Intinya saya mau nyumbang, udah nyumbang aja lepas. Itu yang jadi ketulusannya itu yang saya dapat dari orang Islam itu. Itu yang saya belajar betul gitu, bahwa mereka memberi lepas, udah nggak dipikirin lagi tuh. Jadi lebih ringan menjalani hidup. Lebih tenang, gitu. Lebih mensyukuri hidup, lebih memaknai hidup. Nah, kadang-kadang contohnya kayak gitu. Kalau emang hari ini siang ini saya belum bisa makan, berarti memang Allah izinkan saya untuk puasa. Akhirnya kan apapun secara manusia, mamanya belum bisa makan siang itu kan manusiawi nggak nyaman Pak ya. Gitu kan, itu kan nggak nyaman cuman. Jadi tapi kita bisa menerima bahwa memang Allah izinkan saya untuk puasa siang ini gitu. Ya udah. Jalan hidup toh akhirnya hidup juga berjalan dan tetap mencapai malam pagi lagi berputar lagi kehidupan seperti itu. Masya Allah. Gitu. Terus pada saat bersyahadat itu apa sih yang Ibu rasakan? Yang saya rasakan ini
saya punya Allah, saya punya Tuhan baru nih, Allah gitu. Kemudian yang kedua, saya memasuki babak kehidupan baru bahwa saya mempercayakan hidup saya kepada Tuhan yang namanya Allah. Itu yang saya rasakan. Masya Allah. Saya mempercayakan kehidupan saya. Saya selama ini tuh dulu saya juga percaya, cuma maksudnya tuh feel-nya itu nggak dapat. Karena kita tuh kadang-kadang untuk menjalani hidup tuh kan butuh feel, Pak ya. Iya. Rasanya tulus tuh kayak gimana tuh harus tahu gitu. Rasanya ikhlas tuh kayak apa harus tahu gitu. Jadi feel-nya tuh saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan yang bernama Allah. Itu sih yang saya rasa. Masya Allah. Kayak gitu. Jadi sekarang lebih mensyukuri, pasrah, ikhlas Ya. gitu ya. Ya, Masya Allah. Jadi sekarang Ibu aktivitasnya di Mu'alaf Center sebagai pengurus Mu'alaf Center regional NTB gitu ya. Mungkin bisa diceritakan. iya. Saya awalnya sih nggak ini sih Pak. Awalnya maksudnya nggak kepikiran mau jadi pengurus atau apa, enggak. Memang saya kan mencari wadah untuk saya belajar. Karena memang saya bingung nih. Setelah syahadat itu saya mau belajar kemana? Terus Bapak tahu Islam itu seberapa banyak cabangnya gitu. Saya mau ke cabang yang mana? Saya takutnya kakak saya sudah di Jawa sudah wanti-wanti, jangan sampai kamu ikut ajaran ini. Lah yang ini tuh yang kayak gimana modelnya kan saya nggak tahu nih. Iya. Karena di sini sendiri. Kemudian ketemu Mu'alaf Center, saya ngomong sama admin Yunita juga. Yun, saya mau belajar ngaji bagaimana? Saya mau belajar kajian bagaimana? Saya bilang kan, awalnya belum ada kajian di sini terus. Saya kejar terus Yunita nih, ayo dong kajian. Akhirnya mulai diadakan dengan cuma 1-2 orang. Saya datang, saya bilang, saya mau belajar, saya gitu. Karena memang apa ya? Semakin kita tidak kenal, kita nggak akan sayang. Iya. Saya sudah merasakan manfaatnya. Masya Allah. Saya sudah merasakan mukjizatnya gitu. Masya Cuma kalau saya nggak kenal kan saya nggak tahu. Semakin saya nggak, kalau saya nggak semakin mengenal saya nggak tahu. Salah satu contohnya tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna itu apa? Saya pikir itu kayak kata terjemahan. Jadi makan, kalau dalam bahasa Jawa mangan, kalau bahasa Lombok maem kayak gitu Maya. Seperti itu pikiran saya. Ternyata itu mewakili sifat-sifat Allah gitu. Iya. Dan itu kayak baru tahu, oh, jadi kayak, oke. Akhirnya kan mengerti, oke, memahami bahwa Allah tuh maha pengasih, bahwa Allah tuh maha penyayang. Itu kan sifat-sifat Allah. Dan akhirnya, oh ya, itu tuh waktu saya dapat kajian itu kayak, oh ya, itu kayak iyanya itu kayak, oke. Ada suatu hal apa ya, hal yang bukan hal apa ya, kayak semakin oke gitu. Jadi kayak gitu. Jadi akhirnya di Mu'alaf Center belajar, saya kejar Yunita terus, ayo kajian karena saya nggak tahu mau belajar di mana. Saya nggak kemarin ada waktu pertama-tama saya syahadat, Pak Ustadz yang datang untuk ngajar ngaji. Ya nggak apa-apa sih, cuma kan karena beliau Pak Ustadz, saya kan nggak enak lihat wajahnya ketika ngajar. Jadi saya berhenti. Saya cari guru ngaji perempuan maksudnya. Iya. Harusnya seperti itu. Ya, jadi kayak gitu sih. Jadi saya banyak belajar di MCI. Kemudian kenapa jadi pengurus? Karena kan teman-teman mu'alaf itu banyak mengalami masalah yang lebih berat daripada yang saya alami. Mereka harus lebih banyak fight-nya. Apalagi yang agak berat kan ekonomi Pak ya. Apalagi yang mereka masuk muslim sekeluarga, kemudian perubahan ekonominya kan pasti beda. Kemudian nggak tahu atas pertimbangan apa Pak dokter bilang Bu Susi dampingi ya. Gitu aja sih Ini di situ. Ketuanya Pak dokter tadi ya? Iya. Oh, Masya Allah. Beliau Pak dokter. Itu habis pulang dari Iya, praktek ya. Masya Allah. Luar biasanya beliau tuh kalau ada mu'alaf telepon WA tetap dibales. Luar biasa ya. Ya. Padahal beliau sibuk ya. Banget Pak. Sibuk banget. Aktivitas kedokterannya di rumah sakit ya. Iya. Spesialis sama wakil direktur ya. Berarti dokternya dokter syariah. Luar biasa. Beliau terkenal kalau kata teman-teman pasien itu kalau belum kalau waktunya sholat pasti sholat dulu. Kesaksiannya teman-teman sih. Masya Allah. Kira-kira apa pesan Ibu kepada sahabat Mu'alaf TV
ya berbagilah, sharing untuk disampaikan ke sahabat Mualaf TV. Saya tuh gini Pak, terbebannya itu sama mualaf yang yang tidak punya rumah, bukan tidak punya rumah secara fisik maksudnya, yang tidak punya rumah untuk bernaung. Kalau mereka masuk Muslim karena dia ikut pasangan hidup, artinya ada yang bertanggung jawab kepada dia untuk mengajarkan agama Islam gitu. Tapi itu pun kadang banyak banget yang tidak mendapat apa-apa dari pasangan hidupnya. Sementara kita maksudnya kita hidup beragama itu kalau nggak semakin tahu, nggak mesti semua tahu, nggak mesti harus tahu semuanya gitu. Tapi kalau nggak ditambahin hal-hal yang baru yang semakin tahu kan kering, Pak. Iya. Ya sholat tetap sholat. Tapi kan maksudnya ada hal baru yang untuk bisa menambah keyakinan kita. Nah kalau kita nggak belajar terus, bahkan seringkali kita lupa dengan apa yang sudah pernah kita pelajari. Nah kalau kita belajar, kita ikut kajian, kan kita diingetin lagi. Atau mungkin kita mendapatkan suatu hal yang baru. Nah kalau dengan begitu kan akhirnya menambah keimanan kita. Kita semakin mengenal Allah, semakin mengenal agamanya, semakin mengenal orang-orang tokoh-tokohnya gitu. Jadi kita semakin mencintai agama kita, dan kemudian yang terpenting adalah ketika kita semakin tahu, kita melangkah itu ada dasarnya. Iya. Jadi saya hari ini mau makan itu ada dasarnya. Saya hari ini nggak boleh buang air itu ada dasarnya. Maksudnya buang air minuman gitu, nggak boleh buang makanan itu ada dasarnya. Bukan cuma sekedar jangan buang dong sayang, nggak kayak gitu doang. Tapi memang ada dasar-dasar ilmu atau hukum yang melandasinya. Jadi setiap langkah hidup kita itu ada dasarnya sehingga kita kuat melangkah. Itu menurut saya. Ada nggak kesulitan Ibu selama belajar tentang Islam? Saya tuh rindu banget pengen bisa ngaji, Pak. Oh, Masya Allah. Cuma karena saya bukan mencari alasan, enggak. Saya kan harus mencari uang untuk kehidupan saya sama anak saya gitu. Saya tidak mengkambing hitamkan itu gitu. Cuma memang kadang saya bilang ya Allah, Bu ya dikasih guru yang gratis ke rumah. Maksudnya yang bisa, kalau gini, maksudnya kalau di rumah saya ada saudara, kakak umpamanya. Kan satu rumah umpamanya bisa ngajari gitu kan. Continue itu. Continue kayak itu, karena ngaji itu kan bukan sehari 2 hari. Kalau sudah iqra 3 kemudian lama nggak ngaji balik lagi iqra 1 seperti itu. Jadi rindunya tuh di situ, pengen bisa ngaji yang pengen bisa belajar ngaji yang rutin. Kadang orang bilang makanya dikurangi aktivitasnya. Ya kan aku cari duit. Kayak gitu sih Pak. Pengennya di situ. Lanjut, saya ada info ya bahwa di channel saya ada YouTube affiliate. Jadi sana kalian bisa check out ataupun berbelanja di channel saya. Di sini saya akan memperkenalkan bahwa di sini kalian bisa berbelanja produk ya. Di sini kalian bisa klik Adama Entertainment di halaman profil, kemudian kunjungi toko, dan di sini kalian akan disuguhi berbagai koleksi unggulan baik itu mainan, minuman, peralatan konten kreator dan fashion muslim. Kalian tinggal klik dan berbelanja di sana. Atau kalian juga misalnya ingin berbelanja langsung di videonya, kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini kalian pilih selengkapnya. Nah, di sini akan muncul produknya ya. Produknya di sini toko mainan, minuman, peralatan, lihat komentar. Dan juga bisa lihat toko Adama Entertainment. Tapi jika kalian misalnya tidak sempat melihat itu, kalian bisa lihat selengkapnya. Nah, di sini juga kalian bisa lihat yang menjadi konten kreator, minuman, dan juga pakaian dan aksesoris. Jadi kalian tinggal klik saja videonya. Karena hidup kita kan dasarnya dari Al-Quran ya. Ya paling tidak harus bisa lah. Mungkin ada tambahan closing statement dari Ibu. Saya nggak pengen nyalahin siapa-siapa Pak ya, karena saya saya sih agak sedikit beban gitu. Maksudnya bukan beban ya, saya nggak pengen nyalahin siapa-siapa atas jalan hidup saya ini gitu. Saya nggak pengen memperbandingkan antara agama saya yang dulu dengan yang sekarang itu. Cuma kalau boleh saya ngomong bahwa mungkin ini jalan hidup saya. Cuma saat ini saya menemukan yang saya cari, tenang dan damai itu di sini gitu. Saya masuk Islam karena merasakan. Jadi saya
berdasarkan apa yang saya rasakan. Betul. Itu kayak gitu sih Masya Pak. Allah. Jadi itu yang saya takutkan. Saya nggak pengen menyinggung siapa-siapa karena memang keluarga saya juga ada yang dari agama lain itu. Iya. Memang harus dijaga silaturahim kepada keluarga. Walaupun berbeda, Islam itu mengajarkan toleransi yang sesungguhnya. Toleransi yang sesungguhnya itu tetap menjaga kebaikan, tapi tidak mencampur adukan akidah. Seperti itu. Kita tetap berbuat baik kepada orang tua. Itu memang ajaran Islam. Walaupun berbeda agama, seperti itu. Nah, ini mumpung di kamera nih Bu. Kira-kira apa sih yang mau disampaikan kepada Ibu? Maksudnya orang tua. Apa panggilannya Ibu, Mama, Ibu. atau Ibu ya? Iya. Ibu, untuk ibu saya minta maaf bukan karena saya mungkin saya gini, bukan saya menyesali ini sebuah kesalahan, bukan. Saya minta maaf karena mungkin saya tidak bisa memenuhi harapannya ibu saya untuk terus stay di agama yang ibu peluk saat ini, cuman tapi apa ya, saya tetap nggak akan berubah. Susi nggak akan berubah, maksudnya Susi anaknya ibu gitu. Iya. Itu aja sih. Nah, seperti itulah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi untuk menjadi seorang pribadi muslim yang lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terbuka, harus berpikir terbuka, harus maksudnya kita itu harus mencerminkan bahwa kita itu sebenarnya itu Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan berbeda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, semoga yang menonton video ini bisa terinspirasi ya, dan semakin kuat lagi imannya, terutama agama Islam ya. Dan jika yang nonton adalah non muslim juga, kalian cobalah untuk berpikiran terbuka dan seperti apakah Islam dan sebagainya. Jangan sampai kita itu banyak kan ada seperti Islamofobia dan sebagainya, tidak suka kerudung, tidak suka pengajian, tidak suka apapun yang padahal kan kita menjalankan agamanya masing-masing. Tapi jangan sampai kita itu sampai intoleransi. Nah, seperti itu. Nah, bagi kalian yang belum subscribe juga ya, silakan itu subscribe dan juga like dan juga komentar ya, agar kita itu bisa bersilaturahmi. Agar kita itu, karena di kolom komentar ini ya, di channel ini kebanyakan itu agama muslim dan non muslim itu suka ada ya, dan suka ada yang membalas dan sebagainya. Dan kemungkinan jika ada misalnya kata-kata atau komentar-komentar yang sangat bagus ya, mungkin saya akan melike-nya dengan like dan juga tanda hati. Seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.